Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Iman Nasihin, guru di Lembaga MTS Bustanul Ulum Sri Dadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus sebagai peserta PPG Batch 1 di bawah Kementerian Agama di LPTK IAIN Takengon. Menjadi salah satu tugas dari peserta PPG untuk mengambil dokumentasi uji kinerja pembelajaran atau UKIN. Mari kita pembelajaran di dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Sebelum materi kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin doa. Everybody pay attention. Before starting our lesson today, let's pray together. Pray begins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, ada anak-anak yang tidak hadir. Ada Pak Lela. Laila siapa? Nurelatul Zahra. Lailatul Zahra. Sakit apa gimana? Sakit. Oh, iya. Oke, terima kasih. Sebelum materi kita mulai, di materi yang akan kita ajarkan hari ini yaitu tentang Umar bin Abdul Aziz, ya. Di buku itu ada di buku cetak di halaman 152. Sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu anak-anak silakan simak video tentang Umar bin Abdul Aziz. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rogon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus sosok Khalifah Daulah Umayyah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Topik kali ini sangat menarik karena pada tema ini kita akan tahu siapa sebenarnya Umar bin Abdul Aziz yang sangat melegenda itu. Selain itu, topik kali ini kita juga akan sekaligus mengungkap fakta menarik terjadinya pemilihan umum untuk memilih khalifah dan menjadi satu-satunya terjadi di era Daulah Umayyah. Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 dari 14 khalifah yang memimpin Daulah Umayyah di Damaskus, Syria. Beliau tercatat sebagai khalifah yang memimpin tidak lama, tidak kurang dari 3 tahun, tapi tergolong sebagai khalifah berprestasi, bahkan berhasil mengantarkan daulah mencapai puncak kejayaan. Pribadinya sangat alim dan soleh, bahkan saking solehnya beliau mendapat julukan sebagai khalifah kelima Khulafaur Rasyidin setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tentu ini sangat menarik untuk membahas biografi beliau. Siapa sebenarnya Umar bin Abdul Aziz itu? Sesuai buku karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 63 Hijriah atau tahun 683 Masehi, putra Gubernur Mesir Abdul Aziz di era Daulah Umayyah. Tahun kelahiran beliau bersamaan dengan wafatnya istri Rasulullah SAW, Sayyidah Maimunah. Beliau memiliki nama lengkap
Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul Az bin Umayyah bin Abdul Syam. Beliau juga tercatat masih keturunan Khalifah Umar bin Khattab melalui ibunya bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Bila melihat silsilah, nantinya Bapak akan memberikan presentasi terkait dengan Umar bin Abdul Aziz. Silakan bisa sambil dicatat ya, sambil dicatat. Kita mencatat. Itu tentang pertama Umar bin Abdul Aziz. Oke. Nah, ya. Ini Umar bin Abdul Aziz yang telah kalian semua tadi lihat biografi di video tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Silakan sambil dicatat. Disampaikan tadi di video juga, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8, yaitu dari dinasti Umayyah, yang mana ia lahir pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi, bertempat di Madinah, dan wafat pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Ia dikenal sebagai khalifah yang sangat adil, zuhud, dan mencintai rakyatnya, meski hanya memerintah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Kepemimpinannya memberi dampak besar dalam sejarah Islam. Ini tentang kelahiran Umar bin Abdul Aziz. Silakan dicatat, sambil dipahami. Latar belakang singkat tentang Umar bin Abdul Aziz. Lahir tadi ya sama dengan yang tadi 61 Hijriah tahun ini, dan wafat yaitu 101 Hijriah 720 Masehi. Khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Oke, cakep. Dikenal sebagai seorang yang adil, zuhud, dan bijaksana. Oke, lanjut. Silsilah keluarga. Seperti yang tadi di video, silsilah keluarga. Oke. Silsilah keluarga, dia cicit dari Umar bin Khattab. Cicit ini apa namanya? Anak, terus cucu, terus anaknya cucu, terus anaknya lagi. Jadi cicit ya. Anaknya cucu ini namanya Buduk Siwur, anaknya lagi cicit namanya ya. Cicit dari Umar bin Khattab. Jadi silsilah beliau ini termasuk dari salah satu tokoh ulama yang mana kakek buyut atau apa itu tadi dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini yang mana beliau menemui semasa hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Nabi yang mana di Khulafaur Rasyidin. Siapa nama Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu sahabat Nabi itu tadi yaitu jadi kakek buyut dari sahabat tadi Umar bin Abdul Aziz. Beliau sangat tersohor ya. Ayah daripada Umar bin Abdul Aziz bin Marwan dibesarkan di lingkungan religius dan ilmiah. Oke, silakan sambil dicatat ya. Catat. Kebijakan dan reformasi beliau daripada Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama menghapus pajak ya, menghapus pajak yang zalim, yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang kedua, membagi zakat secara adil. Yang ketiga, menolak korupsi dan nepotisme. Sambil dicatat ya, sambil dicatat. Mengirim ulama ke daerah. Yang selanjutnya, menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan syariat.
Yang mana ini adalah kebijakan dan reformasi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oke. Akhlak dan keteladanannya. Akhlak yang pertama zuhud dan sederhana. Amanah dan adil. Amanah ini dapat dipercaya. Takut kepada Allah. Hidup tidak bermewah. Oh. Nah, nilai-nilai yang dapat diteladani. Yang pertama, keadilan, ya, keadilan. Kesederhanaan. Sambil dicatat ya. Amanah, ketakwaan. Ya. Dan selanjutnya penutup, selesai materinya ya. Ini tentang sekelumit tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oke, ada yang dapat ditanyakan bagian sini. Yang pertama, kapan tahun lahir dan wafat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Ya, kamu bisa. Lahir pada tahun 61 Hijriah atau 688 Masehi di Madinah dan wafat pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Ya, yaitu lahir pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi di Madinah ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Dinasti apa yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Kamu? Khalifah Bani Umayyah ke-8 717 sampai 720 Masehi. Khalifah Bani Umayyah pada yaitu ke-8. Dinasti Umayyah yang ke-8. Oke. Yang selanjutnya kamu bagian yang sebelah sini. Sifat utama yang yang ada pada diri Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Coba. Adil, zuhud, amanah, takwa, bijaksana, peduli sosial. Adil, zuhud, amanah, takwa, bijaksana, peduli sesama sosial. Itulah daripada sifat Umar bin Abdul Aziz. Oke, bagian yang sebelah sana. Salah satu kebijakan yang terkenal daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mengembalikan harta rampasan yang tidak sah ke Baitul Mal. Mengembalikan rampasan harta yang tidak sah ke Baitul Mal ya. Ini adalah salah satu kebijakan terkenal, yaitu mengembalikan harta rampasan perang kepada Baitul Mal. Yang terakhir ini tugas refleksi. Tugas refleksi yaitu tugas yang mana kita ambil dari kisah beliau tentang cerita beliau ke sekolahan atau pribadi kalian yang ada di sekolah ini. Oke? Nanti yang bisa angkat tangan. Jadi kita ambil pertanyaan dari tentang kisah beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan kita orientasikan tentang kehidupan kita yang ada di sekolahan. Oke, pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaannya. Tuliskan satu nilai dari Umar bin Abdul Aziz dan diterapkan di sekolah atau rumah. Oke, nanti dapat dipahami tentang pertanyaannya. Kita ambil kisah dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kita orientasikan tentang kehidupan kita yang ada di sekolah. Ya, sebagai seorang pelajar, kalian harus mencontoh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan kalian terapkan di sekolahan ini. Oke, tuliskan satu nilai dari Umar bin Abdul Aziz dan diterapkan di sekolahan kita. Contoh, coba saya ingin
yang bisa menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oh ya, bisa. Oke. Tidak bisa menunjukkan sifat amanah dengan menyesuaikan tugas tepat waktu, tidak menyontek dan menjaga barang milik, seperti tidak merusak fasilitas kelas atau perpustakaan. Oke, tepuk tangan buat. Nah, ya. Jawabannya yaitu kita menerapkan di sekolahan apa tadi? Seperti tidak merusak fasilitas yang ada di sekolahan, seperti jam dinding atau bangku atau papan tulis dan lain sebagainya. Jadi tidak merusak apapun yang ada di kelas sekolahan, ya. Ini salah satu contoh yang bisa kita ambil dari kisah beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan bisa berjumpa lagi dengan materi yang berbeda. Oke, dari saya sebelum saya akhiri ada satu pantun dari Bapak. Oke. Buah gedondong, buah mengkudu. Cakep. Jawab salam dong, karena salam wajib bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.